Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part ketiga, sahabat. Oke, saya mau bercerita eh, tentang hakikatnya menjadi keluarga yang baik. Ya. Jadi begini bro, banyak hal wong-wong ini neng jopo banyak kehidupan yang tak sesuai dengan keinginan dan tujuannya. Mereka yang sudah berumah tangga, ya kan, yang sudah berumah tangga yang masih belum dikaruniai anak. Kenapa rawan yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan bagi kalian yang sudah merasakan hidup berumah tangga dan dikaruniai seorang anak, kalian harus bersyukur. Jadi banyak contohnya orang-orang terdekat. Jadi mereka itu kalau dikatakan ya jalur kehidupannya ngeri lah, ngeri. Ekstrim menurut saya, menantang hukum dan menantang kodrat dan menantang takdir dengan alasan ini itu dan lain sebagainya ya. Padahal dikatakan sudah menikah lama, ini bercerita tentang hal chemistry ataupun hal perjodohan dalam hidup ataupun sebuah pernikahan ataupun yang namanya hidup yang berumah tangga. Jadi banyak mereka itu melakukan hal-hal yang mbok ya toh. Mbok ya dhisik-dhisik nek arep nakal dhisik. Dadi aja saiki wis misale wis lama suwi. Terus memang yang namanya sing jenenge wong mama pasti enek godaan gitu. Pasti enek godaan, pasti enek hal yang rintangan. Tapi kalau kita berpegang teguh, kita punya keimanan, kita punya prinsip dan tujuan yang baik ke depannya, pasti dia akan terjadi. Dan kita sering berikhtiar dan sabar dan pengertian dalam rumah tangga, pasti insya Allah terwujud dengan baik. Begitu sahabat. Jadi intinya banyak hal-hal mereka itu seenaknya sendiri. Bahkan ada cerita ya, dia cerai dengan suaminya, terus dia pengen nikah lagi dengan banyak pria. Bayangkan sahabat, memilih banyak lelaki yang dijanjikan semuanya. Wanita itu kenakalan wanita yang luar biasa menurutku. Kenapa nggak dulunya memilih pacar sekali terus langsung 5 gitu? Kok kenapa kok nyerahin suaminya terus cari lagi, lang dapat orang sana sampai 5? Ngeri nggak kalian melihatnya? Untung ini nggak terekspos, saya mungkin hanya bercerita saja, hanya mengedukasi supaya buat pelajaran kalian ya, para wanita atau anak lelaki yang masih jomblo atau yang masih single parent ya, pinter-pinterlah memilih secara keluarga maupun secara intelektual maupun secara pendidikan dan pendidikan agama dan pendidikan intelektualnya harus kalian telusuri. Walaupun hidupmu sederhana, walaupun hidupmu serba cukup, tapi kalian harus bersyukur ya. Jadi begitu. Jadi orang ini yang sedang saya ceritakan ini adalah dewanya asmara. Bukan dewa, apa ya, putri.
Putri Asmara, ya. Iya, Putri Asmara, sahabat. Jadi mencari laki itu nggak cukup satu setelah cerai. 1, 2, 3, 4, dan 5. 5, sahabat. 5 laki-laki, beda rumah, beda tempat. Yang luar biasa enggak? Luar biasa menurut saya. Dan mirisnya orang yang sekarang dicari itu kabur dari rumah. Mereka ternyata kawin lari, katanya yang menjadi wali adalah pamannya itu katanya menjadi, dan sudah memasukkan alamatnya si wanita. Jadi ada 3 laki-laki yang mencari rumah si wanita itu, dan katanya sama, mau dijadikan suami, katanya seperti itu, sahabat. Tapi ternyata orangnya kabur ke wilayah Madiun, paling ujung Madiun. Saya nggak sebutkan lokasinya di mana. Saya ngeri, sahabat, seperti itu, ngeri banget. Saya dulu banyak cerita sebelum menikah, banyak cerita yang tidak enak, langkah-langkah dari kehidupan berliku-liku menjelaskan pernikahan. Kalau saya lebih bangga daripada seperti itu. Jadi jangan pernah merusak kehidupan sendiri, jangan pernah merusak kehidupan sendiri. Saya ingatkan, kasihan orang tuamu, kasihanilah kedua orang tuamu. Jika kalian masih memiliki kedua orang tua, hormatilah bapak ibumu selagi kamu masih punya orang tua, ya. Begitu, sahabat. Kenapa saya bercerita di vlog malam hari ini? Mumpung hening, dan suasananya juga cerah teman hari ini. Jadi ceritanya begitu. Itu ibunya sudah sendiri, janda lah ibunya, terus anaknya seperti itu. Pura gimana? Yang namanya hati nurani seorang anak kepada ibunya itu loh, gimana gitu maksud saya itu. Tah dia itu tidak secantik-cantik amat, toh dia itu tidak cantik-cantik banget, ya, biasa banget, pol biasanya menurut saya. Itu laki-laki yang sering keluyuran di jalanan, jadi melihat wanita seperti apapun saya itu sudah terbiasa. Jadi kalau nggak heran kalau melihat orang tetangga sekitar ataupun siapa bermain-main seperti itu menurut saya hal-hal yang menurut saya menantang lah, menantang. Kenapa saya katakan menantang? Iya, menantang semua laki-laki ya mau dinikahin dulu. Yang saya heran ya, satu wanita ngajakin nikah kok 5 orang, ngeri, sahabat, ngeri menurut saya. Kalau laki-laki boleh lah istri 1 sampai 5. Nah ini wanita loh, mau menikahi, menjanjikan banyak lelaki, ada 5 lelaki. Ini menurut cerita, makanya saya edukasikan ke kalian para jombloers, ya, subscriberku yang jomblo, ke wanita-wanita yang single itu, jagalah dan cari pilihanmu yang tepat, sesuaikan dengan hati nuranimu dan pikiranmu, sahabat, ya. Jadi begitu, kita bisa satu memilih siapapun, tapi kita tidak bisa memilihkan orang tanpa kehendak dari orang tua kita. Begitu, sahabat. Jadi sampai sekarang orangnya katanya lari, kabur ke wilayah sana lah, ujung Madiun, bikin nontran.
dapat to. Boten nih, Teman-teman lek. boten nih. Namung niki gene Pak Siro niki. Ayo antos betul. Oh, boten. Jadi begitu sahabat. Kalau saya mau sedikit cerita, dulu saya juga banyak cerita tentang asmara seperti itu. Tapi nggak sampai kayak orang ini lah. Menurut saya nggak sampai seperti orang ini yang menurut saya bahjan. Cawe itu supaya ngono. Nakal iki lho ngluwi cah lanang belum. Cah lanang cek umum, medok bareng cek umum. Tapi nek cawe itu kok ngelanang. Ini menurutku karena ndang dadi apa? Dadi LC apa dadi apa ngono kae jeneng kos-kosan ngono kae. Karuan ngono lha nyapa tujuane rapi lho dirusak kok pengen rapine kok di tujuan rapine jane apa sing digoleki duit belum tentu menikah belum tentu rapine uripmu bahagia belum tentu rapine belum tentu bisa nerima sekabehane. Ya siapapun lah kekurangan dan kelebihannya pasangan mau terima lan harus duwe ucapan sing wis tertulis dalam buku nikah ya wong ibadah kok dirusak mbok ya rusak ae biyen nek pacaran nah kalau biyen nek pacaran rapopo daripada nakalmu wis rapi daripada rapi nakalmu wis teko tengah-tengah rapi wis misalnya wis suwi rapi terus boro-boro apa ekonomi alasanmu lho ekonomi ya mbok yo elingono sing wong tuamu sing sederhana ngono kuwi mesakne dirusak apa dirusak dhewe gak ngerti lah intine cerai pasti ada sebab akibatnya makanya aku pun belajar aku pun sing lagi berumah tangga sekarang wah ya Allah ini rasanya tuh si anak pikirannya kudu fokus menjalani kehidupan dengan anak istri dinikmati bro mangan sederhana seenake lah nerimo seenake nerimo sing penting halal wong di prinsip apik gak kabeh lho wong jenenge wong iki lho gak kabeh duwe jadi wakeh biyen cerita-cerita tentang asmara tentang aku wakeh tapi kita publikasikan. Jadi kita publikasikan sahabat. Biyen aku gak pernah kok posting wong sing ngono ki tak ning Facebook apa ning paling pol ning WA itu pun alah ya hampir gak pernah karena ya apa sih wong sebatas pacar orang bojo tenanan ngapa sih dadi posting
Maksudnya wis tenanan wis duwe anak bojo itu pun juga jarang, karena menurutku rumah tangga itu produk 50% privasi lah, 50% mempu mempublikasikan itu 50%, ya 50% tidak, jadi sedang